ciri-ciri murai yang kurang emosi atau kurang birahi. Seperti yang kita lihat di depan ini burung dinamain tonghua dan baru dikeluarkan karena terik matahari saat ini baru mulai panas, jadi kita keluarkan. Kita coba cari murai lain untuk ngedongkrak emosi, dia emosi atau tidak. Kita lihat, kita bawa murainya. Nah, ini ada 2. Harusnya kalau yang emosi atau birahi itu langsung naik dianya, langsung mulai tampil, mulai berbunyi. Nah, kalau ini kan kurang emosi, ini kurang emosi, dua-duanya kurang emosi. Jadi kita terlihat ini dua-duanya kurang emosi dan kurang birahi. Jadi kita mencoba meneliti ini kurang apa, perawatannya seperti apa, karena kita baru dapat ini burungnya. Jadi kita lihat dalam beberapa hari ke depan, dan kita mulai ke perawatan pertama dulu. Kita ke penjemuran. Kita kalau berjemur kita pisahkan satu dengan yang lainnya, kita pisahkan penjemurannya. Nah, ini jangan ditampilkan dua-duanya, jadi satu dulu aja. Jadi yang satunya itu harus dijauhkan. Baru pas perawatan penjemuran itu kita lihat penjemurannya sampai paruhnya itu terbuka. Paruh murai batunya itu harus terbuka, terlihat dalam durasi 1 jam. Kita lihat. Nah, ini kan mulai terbuka tuh, mulai buka paruhnya, tapi kali-kali. Nah, ini harus dilihat juga bahwa penjemurannya dia kuat berapa lama. Kita tes dalam waktu 1 jam. Dan sebelum penjemuran kita kasih makan dulu agar perutnya isi, jadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Takutnya dianya kurang fit pas dijemur jadi sakit. Nah, pas penjemuran itu kita bertahap dalam durasi 1 jam, kita tes 2-3 hari. Dan baru setelah itu kita naikin durasi 15 menit lagi. Di hari ke-8 kita coba, di hari ke-8 itu jadi 1 jam 15 menit. Nah, kita lihat dalam waktu 1 bulan mau tampil nggak murainya itu. Nah, kalau dari EF atau extra folding itu kita lihat juga ini di durasi jangkrik 10 pagi dan 10 sore, tapi masih belum mulai kelihatan birahinya. Jadi kita lihat di penjemurannya, dan kita lihat mau mencoba dikasih jangkriknya dipus aja. Jadi dicoba sekuatnya dia, karena pas di alam liarnya juga mungkin kan sekenyangnya. Murai batu itu makan sekenyangnya, semaunya. Jadi yang dia pilih kita kasih gitu. Kita coba untuk ke ulat kandang, kita kasih dalam beberapa biji, coba dulu di 15 biji. Ulat hongkongnya kita kasih juga di 3 biji sampai 7 biji. Nah, pas kroto itu kita pemberiannya, karena kroto juga sulit didapat, kalau di daerah sini sulit didapat yang bagus. Jadi kita coba dalam seminggu kita kasih 2 atau 3 kali. Itu pun kalau pas kita dapatnya bagus, karena kalau kurang bagus krotonya juga nggak dimakan, jadi sayang dan buang-buang uang gitu. Jadi kita coba kasih krotonya di Senin, Kamis, atau Minggu pagi. Itu pagi semua. Jadi kita tes, tapi masih belum muncul, dan kita baru dapat burungnya ini 1 minggu. Nah, dalam memandikan itu kita lihat burung yang kurang birahi itu atau kurang emosi itu nggak usah dimandikan tiap hari. Karena kalau tiap hari itu kita lihat kan burung itu kurang emosi, kita harus naikkan emosinya itu, jangan dimandikan. Itu beda kalau oper birahi atau oper emosi. Oper emosi itu harus dimandikan tiap hari sampai ketemu itu setelannya itu. Misalkan tiap hari
sekali, 1 hari sekali dimandikan baru ketemu dia mau tampil, baru itu oper birahinya bisa diturunkan dalam memandikan. Tapi kebalikannya, kalau kurang emosi atau kurang birahi itu, burung jangan dimandikan tiap hari, maksimal seminggu 2 kali. Tapi kandangnya itu harus dibersihkan tiap hari, tempat minum harus tiap hari diganti, dan minumannya juga diganti, jadi tetap steril dan bersih. Dan usahakan pakai air mineral atau air yang bersih lah, jadi biar dianya lebih fit, lebih sehat. Jadi kandang pun harus bersih setiap hari. Jadi bukan kandangnya mandinya seminggu 2 kali tapi kandangnya nggak dibersihkan, nggak juga. Jadi kandangnya itu dibersihkan tiap hari, mandinya nggak usah tiap hari. Nah, kita mencoba untuk penjemuran dalam durasi 1 jam, 1 jam seperempat, sampai durasinya 2 jam kita lihat. Dan ini kenapa nggak di kerudung atau di sauna atau di uap gitu? Karena burungnya itu beda. Kalau mandi tiap hari atau di sauna atau di kerudung pas penjemuran itu untuk murai yang oper birahi, bukan kurang birahi, oper birahi. Jadi kalau murainya kurang birahi itu harus dipanaskan dan dikasih ekstra puding yang lumayan sampai dianya kenyang, lumayan dianya full, baru sampai dianya ketemu birahinya, ketemu emosinya, baru kita setel lagi. Nah, jadi kalau kenapa ada pertanyaan ini kok nggak di sauna, nggak pakai kerudung pas penjemuran? Nah, ini bukan murai yang sedang oper birahi atau oper emosi. Jadi dibedakan dalam penjemuran. Jadi jangan salah kita lihat di channel-channel tetangga kan ada, oh ini harus di sauna biar ini birahi, tapi hasilnya juga tetap juga. Jadi kita harus tes dalam 1 bulan ini murai ini seperti apa. Jadi kita harus lihat juga hasilnya seperti apa. Dalam pemberian ekstra puding kita kasih semuanya, karena di hutannya juga murai itu makan sekenyangnya, itu semaunya dia pilih-pilih. Maunya pas ulat hongkong ya ulat hongkong, ulat kandang ya ulat kandang. Kalau jangkrik kayaknya kalau di hutan itu kayaknya sulit. Kalau jangkrik itu dia nggak ketemu jangkrik kalau di hutan itu. Beda lagi kalau murai kebun. Kalau murai kebun kemungkinan pasti ketemu jangkrik, karena kalau jangkrik itu kan adanya di kebun, bukan di hutan gitu. Ada di hutan tapi kan sedikit, dan itu harus ke bawah. Sementara burung ini kan di atas, lebih dominan diamnya di atas. Jadi kemungkinan lebih dominan makanannya itu ulat-ulat. Jadi yang dia mau kita kasih, baru ketemu dilihat. Misalkan kita kasih dalam beberapa menit, kita lihat misalkan jangkrik kita kasih 15, pagi itu 15, tapi dia nyisa misalkan sisanya 10, berarti itu muatnya itu dia maunya 5. Jadi kalau kita kasih ulat kandang misalkan 7, dia dimakan 3, berarti dianya maunya 3. Nah itu kan ketemu setelannya sampai ketemu. Nah misalkan ulat hongkong kita kasih 7, sisanya cuma 4, berarti kasihnya 3 kayak gitu. Kalau misalkan ulat Jerman kita kasih 5, sisanya 2, berarti kan maunya 3. Jadi kita settingannya 3, 3, 3, 5 itu. Jadi itu harus dikasih murainya. Jadi agar tampilnya dianya lebih bagus dan makanannya menunjang. Yang dia mau kan pasti tercukupi, dan yang kita mau biasanya kalau murai itu nalurinya juga dia ngasih ke pemiliknya. Jadi kalau pemiliknya pengennya dia bunyinya seperti A atau seperti B, dia nalurinya juga biasanya terjadi. Nah ini mulai cuacanya juga kan nggak mendukung untuk penjemuran, jadi kita cukup sekian dulu untuk channel hari ini, karena ini juga kan banyak 17-an Agustus untuk perayaannya, banyak permainan dan game-game, panggung-panggung kan mulai ramai. Jadi untuk hari ini saya cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat dan murai batu teman-teman menjadi lebih baik, lebih sesuai ekspektasi
Terima kasih.